Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Saham Sukses Berkah. Nah, kali ini kita akan bahas 5 saham yang terbaik di bawah harga 30.000. Nah, itu ada saham apa aja? Nanti kita akan lihat dari sektornya apa, lalu kita akan lihat dari labanya seperti apa. Nah, ini akan ada cara simpelnya yang akan saya jelaskan untuk melihat 5 saham ini di bawah harga 30.000 loh ini. Nah, kata siapa kita harus mengeluarkan uang mahal-mahal untuk beli saham. Jadi kita juga bisa beli saham di bawah harga 30 ribuan. Dan saham ini bagus ya. Udah saya pilihkan saham-saham terbaik. Ya nanti bisa teman-teman analisa lagi. Bisa teman-teman lihat lagi potensinya seperti apa. Ini saya pilihkan. Nah, nanti sebelum kita lanjut, ini disclaimer on ya, bukan ajakan jual atau ajakan beli. Jadi teman-teman nanti harus analisa lagi ketika mau beli saham-saham ini. Nah, sebelum lanjut, untuk analisa dari saham-saham ini, apa aja nih ya, 5 saham ini di bawah 30.000, kita jangan lupa dulu subscribe dulu YouTube Saham Sukses Berkah dan jangan lupa juga like, comment, dan share agar manfaatnya lebih tersebar luas lagi. Nah, kita lanjut untuk bahasan yang pertama ada saham ISSP. Nah, kita lihat ya. Nah, nanti teman-teman buat yang mau melihat histori fundamental lebih simple bisa nanti download ini ya aplikasi RTI Bisnis ya. Nanti bisa dilihat, bisa di-download aplikasi ini. Nah, ini semua udah untuk melihat fundamental lebih mudah dan lebih gampang. Nah, di sini ada profilnya. Yang pertama ada saham ISSP. Harganya itu Rp254 ya, 254 perak ya. Nah, satu lot, kalau kita beli satu lotnya artinya kita beli 100 lembar dari saham ISSP. Nah, kalau kita beli 100 lembar berarti 254 dikali 100. Artinya kita hanya mengeluarkan 25.400 untuk beli satu lot saham ISSP. Nah, saham ISSP ini sama apa sih? Sektornya itu adalah sektor basic material. Nah, untuk saham ISSP ini, seperti teman-teman tahu, ini saingannya itu adalah saham Krakatau Steel. Jadi, lebih ke baja-bajaan ya untuk saham ISSP. Nah, listing date-nya itu dari tahun 2013 ya. IPO-nya waktu itu di harga 295. Berarti sekarang harganya masih di bawah harga IPO nih. Nah, kepemilikan masyarakat pun hanya 35%. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Nah, di sini teman-teman bisa melihat laba per lembar sahamnya. Nah, di sini kalau kita lihat dari 2018, 2019 dan 2020 labanya masih berakhir positif, teman-teman. Masih positif, tetapi dia tidak memberikan dividen ya, tidak memberikan dividen. Berarti di sini lebih cocok untuk trading saja, tidak untuk investasi karena dia tidak memberikan dividen. Nah, di sini di tahun 2021 laba per lembar sahamnya meningkat ya dari sebelumnya, di tahun sebelumnya itu minus 10, di 2021 di sini jadi 15 ya. Dengan proyeksi di akhir tahun bisa meningkat di 61 ya. Wah, peningkatannya sangat besar sekali ya. Peningkatannya hampir lebih dari 100% dari tahun lalu ya. Ini proyeksinya ya. Nanti kita lihat apakah di Q2 ini naik lagi seperti di tahun-tahun sebelumnya ya. Di 2019 dan 2020 di Q2 naik. Semoga aja nanti di Q2 naik, ada potensi naik lagi lebih tinggi berarti. Nah, secara valuasi juga masih murah, profitability-nya bagus sekali teman-teman. Ada di return of equity dan return of asset-nya itu di atas 10% of equity-nya, dan ROA-nya di atas 5%. Ini masih bagus sekali. Dengan rasio hutangnya hanya 67%, masih di bawah 100%. Nah, ini masih bagus ya untuk saham sekelas ISSP. Nah, bagaimana dari kondisi pergerakan harganya selama ini? Kalau kita lihat dari Maret 2020 kemarin saat kejatuhan market ya karena COVID, awal-awal COVID, ISSP sudah naik ya ke titik tertingginya pernah sampai di 312.
Nah, kalau dari kita lihat dari harga sebelumnya ya, dari Maret, ISSP sudah naik sekitar ke harga sekarang di 254, sudah naik 200% teman-teman, sudah naik 200% dan sekarang masih terjaga di kondisi uptrendnya. Nah, ini SSP masih kondisinya masih uptrend nih, masih teman-teman bisa perhatikan karena ini masih menarik ya kalau kita lihat nih kondisinya masih uptrend, jadi masih naik ya, kondisinya masih naik. Nah, untuk saham ISSP, nah nanti teman-teman analisa lagi potensi seperti apa dan nanti baiknya beli di harga berapa bisa teman-teman analisa. Nah, ini menarik untuk dibeli karena memang secara fundamental oke, secara tren juga masih dalam kondisi uptrend. Oke, selanjutnya ada saham yang kedua ada saham WMU. Nah, WMU ini baru IPO ya, baru IPO di tahun 2021. Nah, ini saham sektor consumer. Ini pesaing-pesaingnya adalah saham Java, Cepin. Nah, itu kalau teman-teman tahu itu saham ayam-ayaman. Nah, ini saham ayam-ayaman ini masih baru IPO tapi ada potensi besar ya untuk memberikan profit ya ke kita ya. Nah, nanti teman-teman analisa lagi untuk saham WMUU, IPO price-nya waktu itu di 180, sekarang harganya kita lihat chartnya dulu ya. Sekarang harganya itu di 164, berarti harga sekarang sudah di bawah harga IPO teman-teman. Nah, artinya ada potensi menarik nih untuk saham WMUU ya. Kalau kita lihat dari case statistiknya juga, dari tahun ke tahun 2019, 2020, dan 2021 ini ada peningkatan dengan proyeksi EPS-nya itu bertambah ya. Di tahun 2021 ini meningkat sekitar 100% ya. Nah, nanti untuk return of equity-nya juga dan return of asset, MPM-nya, profitability-nya ini masih positif banget. Likuiditasnya juga dari rasio hutangnya masih kecil juga. Nah, ini masih menarik untuk teman-teman analisa lagi nanti. Nah, di sini dari trennya juga waktu itu IPO di 180 dan sekarang harganya sudah di bawah harga IPO dan sudah konsolidasi lumayan lama ya. Untuk saham WMUU sudah lumayan lama konsolidasinya ini dari Februari sampai saat ini masih konsolidasi. Nah, itu jadi kalau mau teman-teman mau beli nanti teman-teman analisa lagi untuk saham WMUU-nya harga terbaiknya di mana, apakah sekarang udah bagus untuk beli, nanti teman-teman analisa lagi ya. Selanjutnya ada saham hoki ya, Buyung Putra Sembada. Nah, di sini saham hoki ini adalah sektor consumer lagi, sektor consumer. Ya, kalau teman-teman tahu ini saham ini lebih ke jualan beras ya, simpelnya gitu aja, jualan beras. Nah, beras-beras terbaik nih datang dari hoki nih. Nah, IPO-nya waktu itu di tahun 2017 dengan IPO price-nya di 310. Nah, kemarin sempat stock split ya, stock split, jadi makanya sekarang harganya menjadi 189 lagi. Kepemilikan masyarakatnya juga hanya 35%, teman-teman lihat sendiri di sini. Nah, dari secara case statistiknya atau laba per lembar sahamnya, di sini bisa teman-teman lihat ada penurunan memang di tahun 2021 memang terdampak sekali, ada dampak dari COVID, tetapi masih positif. Nah, ini karena masih positif dan dia masih rajin bagi dividen walaupun kecil. Nah, ini masih bagus nih untuk saham OKI. Tapi lebih baik kalau untuk saham OKI ini lebih baik untuk swing ya. Swing beberapa bulan ini masih bisa dilihat. Karena memang secara valuasi ini masih positif dan hutang pun ini masih kecil ya. Likuiditas debt equity ratio-nya ini masih 39% teman-teman nih. Jadi masih menarik ya untuk saham hoki. Nah, tuh teman-teman finansialnya bisa dilihat anualnya walaupun menurun tapi masih positif karena untuk sekelas perusahaan-perusahaan yang masih di masa pandemi ini masih positif ya, labanya itu masih sangat baik ya, masih sangat bagus, berarti masih bisa bertahan nih di kondisi krisis seperti ini. Nah, lalu bagaimana untuk pergerakan harga sahamnya?
Nah, kalau kita lihat Hoki sempat naik ya waktu itu di 330 di harga tertingginya di 330. Nah, setelah itu dia turun terus sampai saat ini sudah di harga 181. Artinya penurunannya dari harga tertinggi sampai ke 181 sudah minus 45%. Artinya penurunannya memang sudah sangat dalam sekali nih dari harga tertingginya. Jadi teman-teman sudah bisa mulai perhatikan, nanti teman-teman sudah bisa mulai analisa apakah ada potensi menarik dari saham Hoki ini. Nah, nanti saham Hoki kalau teman-teman analisa lagi memang secara fundamental masih oke dan memang cukup aman. Sekarang harganya memang sudah turun dalam ya, sudah terdiskon lagi, hampir mendekati harga awal-awal COVID waktu itu ya. Jadi memang sudah mulai ada potensi menarik lagi untuk saham Hoki. Selanjutnya ada saham ini ya, yang sempat ramai ada saham BMTR ya, BMTR Global Mediacom ya, sektornya industrial. Nah, kalau teman-teman tahu BMTR ini kemarin kan ini sahamnya Pak Haritanu yang dibeli oleh Lo Keng Hong ya, investor legendarisnya Indonesia. Kalau teman-teman tahu di sini, nah di sini Dr. Randes Lo Keng Hong mempunyai 6,16% dari saham BMTR. Nah, ini dia 6,16% ya. Kepemilikannya masyarakat memiliki 48%. Nah, dari valuasinya juga ya, dari case statistiknya, laba per saham, per lembar sahamnya, untuk BMTR mengalami peningkatan ya di kuartal 1 ini, di tahun 2021, yang sebelumnya 9 menjadi 11 ya, mengalami peningkatan ya laba per lembar sahamnya. Lalu secara valuasi juga masih murah teman-teman, PBV-nya ini masih di bawah 1. Ya kalau teman-teman lihat biasanya kalau mau investasi itu lihat PBV dan PER. Ya seperti itu, tapi di sini belum bagi dividen, semoga aja nanti bagi dividen ya. Nah, secara likuiditas debt equity ratio-nya hanya 86,78%, masih di bawah 100%. Jadi masih aman nih untuk rasio hutangnya yang masih di bawah 100%. Ini masih aman. Nah, lalu kita lihat bagaimana pergerakan harga sahamnya. Oke, untuk pergerakan harga sahamnya selama ini sudah naik ya, lumayan ya, dari awal COVID sudah lumayan naiknya. Dari sebelumnya terendah di 160, sudah naik sekitar 70% ya dari awal COVID. Sudah naik 70%. Dan dari harga tertingginya memang waktu itu dari harga tertinggi di sini sudah turun sekitar 28%. Nah, ini nanti teman-teman analisa lagi bagaimana potensi dari saham BMTR ya. Kalau kita lihat harganya sudah konsolidasi dari bulan Januari sampai sekarang, konsolidasi terus di area 260-an ya. Bertahan di area di atas area 260. Nanti teman-teman bisa analisa lagi untuk saham BMTR. Oke, selanjutnya kita lihat saham yang terakhir. Tadi sudah ada BMTR, Hoki, WMU, ISSP, dan saham yang terakhir adalah saham Demas ya, Deltamas ya. Deltamas itu sektornya ada di property and real estate. Nah, kalau teman-teman tahu ini Deltamas ini posisinya jualan lahan ya. Nanti teman-teman tahu di kawasan industri Deltamas. Nah, kepemilikan masyarakat hanya 17,72% ya. Lihat nih untuk jumlah pemegang sahamnya selalu mengalami peningkatan. Kita lihat di sini dari bulan Januari sampai Juni mengalami peningkatan terus. Nah, kalau kita lihat dari case statistiknya, memang Demas selalu atau rajin banget bagi dividen ya setiap tahunnya. Nah, bahkan di tahun 2018 21, di tahun 2019 42, di tahun 2020 25. Nah, ini memang sangat menarik ya untuk Demas ya kalau teman-teman mau hold. Biasanya bagi dividen di bulan 12 nanti ada lagi ya, karena di bulan 5 kemarin sudah bagi dividen untuk Demas.
Nah, bagaimana secara valuasi ya? Secara valuasi kita lihat ya. Memang di tahun ini Delta Mas mengalami peningkatan IPS-nya yang sebelumnya 1 ya di kuartal 1 tahun 2021 meningkat menjadi 6 ya di sini. Dengan proyeksi di akhir tahun mencapai 22 gitu. Secara BVS masih di bawah 2, ini masih aman. Secara BVS-nya masih aman, secara PER juga masih aman karena rata-rata PER biasanya 15-an. Nah, lalu secara profitability ini sangat positif teman-teman. Teman-teman lihat ini ROA dan ROI-nya itu di atas 10%, bahkan lebih dari 15%. Ini sangat baik. Net profit marginnya 50%, teman-teman, sangat besar sekali. Dengan likuiditas, debt equity ratio-nya atau rasio hutangnya hanya 13,87%. Ini kecil sekali ya untuk saham Delta Mas ya. Dengan kondisi seperti ini, saham Delta Mas itu sangat menarik ya, untuk investasi pun sangat menarik karena memang rajin sekali bagi dividen ini ya. Bagi dividennya rajin banget nih. Setiap tahun selalu ada bagi dividen. Berarti menarik juga untuk diinvestasikan ya. Kalau menurut saya sih menarik untuk investasi karena memang profitability-nya oke dan tidak ada hutang ya. Hutangnya kecil banget ini ya. 13,87%. Lalu bagaimana dengan pergerakan harganya selama ini dari Delta Mas? Nah, kalau kita lihat dari bulan Maret ya, dari bulan Maret sudah mengalami peningkatan harga. Maret 2020 sudah mengalami peningkatan harga sekitar 65% ya. Nah, kalau kita lihat tren-tren sebelumnya memang selalu naik ya. Selalu naik tuh. Nah, ini turun di tahun 2016 sampai 2018. Nah, di tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 ini mengalami peningkatan. Nah, kalau kita lihat memang profitnya 2021 ini oke, ada potensi Demas pun masih mengalami peningkatan ya, peningkatan harga ya. Nanti teman-teman analisa lagi bagaimana potensinya karena memang sudah turun dari harga tertingginya. Kalau kita lihat dari sini harga tertingginya sudah turun sekitar 46% dari harga tertinggi sebelumnya di 356. Jadi nanti teman-teman bisa analisa lagi potensi dari saham Demas nih yang sudah menarik juga ya, secara PBV menarik. Nanti teman-teman bandingkan lagi dengan saham-saham yang di properti fundamentalnya apakah oke. Karena memang secara harga memang murah ya. Untuk Demas ini secara harga murah hanya 195, cuma 19.500 teman-teman. 19.500 sudah bisa beli saham ya. Tadi untuk BMTR juga cuma 27.000 sudah bisa beli. Untuk Hoki cuma 18.900 teman-teman udah bisa beli. Bahkan WMU yang paling murah cuma 16.400 udah bisa beli saham bagus teman-teman. Nah, itulah menariknya. Di sini teman-teman bisa beli saham di bawah harga 30 ribuan. Nah, itu jadinya memang tidak harus selalu beli saham mahal. Nah, saham-saham di bawah 30 ribu juga masih ada saham yang bagus ya untuk teman-teman lihat. Nah, disclaimer on, ini bukan ajakan jual, bukan ajakan beli. Sekian dari saya, semoga bermanfaat informasi ini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar manfaatnya lebih tersebar luas lagi. Biar teman-teman semua bisa tahu informasi penting ini, saham-saham yang teman-teman bingung nih, modal kecil cuma 1 juta itu bisa beli saham apa ya biar bisa dapat lebih banyak. Nah, ini adalah saham-saham ini di bawah Rp30.000 aja ya. Nanti teman-teman analisa lagi, disclaimer on, bukan ajakan jual, bukan ajakan beli. Silakan analisa lagi, jangan beli kucing dalam karung. Oke, wassalam, salam sukses berkah.